Ramalan FIFA soal timnas Indonesia bukan oleh Romenyi. Pemain ini justru diprediksi jadi pembeda di kualifikasi Piala Dunia. FIFA memprediksi perubahan besar di timnas Indonesia dan ternyata bukan oleh Romenyi yang menjadi bintang utama. Lantas, siapa pemain yang diprediksi akan jadi pembeda? Simak ramalan FIFA yang mungkin akan terbukti benar. Kevin Dix bersinar di Eropa. Pemain timnas Indonesia bawa Copenhagen melaju di UECL. Kevin Dix, pemain timnas Indonesia, tampil luar biasa di kompetisi Eropa dan membawa Copenhagen melaju jauh di UECL. Apa yang membuat penampilannya begitu istimewa? Simak kisah gemilang sang bek kanan ini. Erick Thohir tegaskan keputusan pecat Indra Syafri usai gagal total di Piala Asia U20. Apa kata orang penting PSSI tentang Shin Tae-yong? Setelah kegagalan besar timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20, Erick Thohir siap mengambil langkah tegas. Indra Syafri dipastikan akan dipecat, namun apa hubungannya dengan Shin Tae-yong? Temukan pernyataan penting dari orang dalam PSSI di balik keputusan ini. Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia versus Australia. Oleh Romenyi siap jadi mesin gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia diprediksi akan berlangsung sengit, dengan oleh Romenyi diperkirakan menjadi bintang yang mencetak gol penting. Siapakah pemain lainnya yang akan tampil menakjubkan di laga akbar ini? Simak prediksi line up yang mengejutkan. Menjadi bintang bersama Olivier Giroud, Adrien Wibowo dipuji pelatih LAFC setelah hampir cetak gol fantastis. Siapa yang menyangka seorang pemain keturunan Indonesia seperti Adrien Wibowo bisa mencuri perhatian pelatih LAFC? Setelah hampir mencetak gol spektakuler, Wibowo mendapat pujian tinggi. Simak perjalanan menakjubkan pemain muda ini di LAFC. Patrick Kluivert terpesona dengan penampilan Elkan Bagot yang semakin bersinar di Liga Inggris. Begini pujian Kluivert. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot kini jadi perhatian dunia sepak bola, bahkan Patrick Kluivert pun terkesan dengan permainannya. Apa yang membuat Bagot begitu istimewa di Liga Inggris? Temukan pernyataan mengejutkan dari Kluivert. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ramalan FIFA soal timnas Indonesia bukan oleh Romenyi. Pemain ini justru diprediksi jadi pembeda di kualifikasi Piala Dunia. FIFA memprediksi perubahan besar di timnas Indonesia dan ternyata bukan oleh Romenyi yang menjadi bintang utama. Lantas, siapa pemain yang diprediksi akan jadi pembeda? Simak ramalan FIFA yang mungkin akan terbukti benar. FIFA kembali mencuri perhatian publik karena ramalan soal kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan oleh Romenyi, FIFA memprediksi Marcelino Ferdinand yang akan menjadi pembeda dalam perjuangan skuad Garuda. Ramalan FIFA itu muncul setelah Marcelino Ferdinand tampil gemilang saat timnas Indonesia menundukkan Arab Saudi. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Kedua gol timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Gol pertamanya lahir lewat tembakan keras yang tak mampu dihalau kiper lawan, sementara gol kedua tercipta dari aksi cepatnya menyambar bola rebound usai tembakan Calvin Verdonk di blok.
Menurut FIFA, Marcelino berpeluang besar kembali menjadi bintang di dua pertandingan itu. Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka pada Maret 2025 dengan pertandingan tandang ke Australia dan pertandingan kandang melawan Bahrain, tulis FIFA dalam artikelnya pada November 2024 lalu. Sihir dalam kurung keajaiban Marcelino di matchday 6 berarti ia pasti akan mendapat lebih banyak kesempatan untuk bersinar lagi bagi skuad Garuda, tambah FIFA. FIFA juga optimistis bahwa timnas Indonesia memiliki peluang nyata untuk lolos ke Piala Dunia 2026 jika terus tampil konsisten. Dalam kurung, jika pertandingan terus seperti ini, Indonesia mungkin akan mengakhiri penantian 88 tahun untuk bermain di panggung sepak bola paling bergengsi, bunyi pernyataan FIFA. Timnas Indonesia yang pernah tampil di Piala Dunia 1938 saat masih bernama Hindia Belanda kini memiliki asa besar untuk kembali mencetak sejarah. Pada dua laga berikutnya melawan Australia dan Bahrain, timnas Indonesia akan diperkuat pemain naturalisasi baru, yaitu Oleh Romenyi. Kehadirannya diharapkan menjadi jawaban atas penantian panjang timnas Indonesia akan seorang striker mematikan. Oleh Romenyi tentu membuat para supporter timnas Indonesia antusias. Namun, Marcelino Ferdinand juga punya kans besar untuk menjadi pembeda seperti yang terjadi pada laga melawan Arab Saudi. Skuad Garuda diharapkan tampil maksimal di sisa 4 laga kualifikasi dengan Marcelino Ferdinand sebagai motor permainan yang terus bersinar. Kevin Dix bersinar di Eropa, pemain timnas Indonesia bawa Copenhagen melaju di UECL. Kevin Dix, pemain timnas Indonesia, tampil luar biasa di kompetisi Eropa dan membawa Copenhagen melaju jauh di UECL. Apa yang membuat penampilannya begitu istimewa? Simak kisah gemilang sang bek kanan ini. Kevin Dix menjadi pahlawan timnas Indonesia di Liga Konferensi Eropa. Pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, berhasil menunjukkan kualitas luar biasa dalam laga leg kedua playoff Liga Konferensi Eropa UECL 2020-2025 saat membela FC Copenhagen melawan Heidenheim di Voith Arena, Jerman. Pada pertandingan yang penuh drama ini, Dix tampil sebagai starter dan membuktikan dirinya sebagai pemain kunci yang tak hanya tangguh di lini belakang, tapi juga punya kontribusi besar di depan gawang. Meskipun Copenhagen datang dengan kondisi tidak menguntungkan setelah kalah 1-2 di leg pertama, Dix tidak gentar dan bermain dengan penuh percaya diri. Pada menit ke-37, bek serba bisa berusia 28 tahun ini memberikan assist cantik kepada Amin Chiaha yang berhasil mencetak gol penyama kedudukan, membuat agregat sementara menjadi 2-2. Copenhagen menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Namun yang lebih luar biasa lagi adalah aksi Kevin Dix di awal babak kedua. Hanya 8 menit setelah peluit babak kedua dimulai, Dix berhasil mengeksekusi penalti dengan sempurna, membawa Copenhagen berbalik unggul dan memimpin agregat 3-2. Kevin Dix pun bermain penuh hingga pertandingan berakhir di menit ke-120. Dengan kemenangan 3-1 pada leg kedua, Copenhagen akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Konferensi Eropa dengan agregat 4-3. Tentu saja penampilan gemilang Kevin Dix ini bukan hanya mengharumkan namanya, tetapi juga menambah kebanggaan bagi penggemar timnas Indonesia.
Aksi heroik ini semakin membuktikan bahwa Dix adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki Indonesia dan semakin memperkuat posisi dirinya di lini belakang timnas Indonesia. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Erick Thohir tegaskan keputusan pecat Indra Syafri usai gagal total di Piala Asia U20. Apa kata orang penting PSSI tentang Shin Tae-yong? Setelah kegagalan besar timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20, Erick Thohir siap mengambil langkah tegas. Indra Syafri dipastikan akan dipecat, namun apa hubungannya dengan Shin Tae-yong? Temukan pernyataan penting dari orang dalam PSSI di balik keputusan ini. Erick Thohir pertimbangkan pemecatan Indra Syafri setelah gagal total di Piala Asia U20. Indra Syafri kini berada di bawah sorotan setelah timnas Indonesia U20 gagal total di Piala Asia U20 2025. Bergabung di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman, timnas Indonesia U20 hanya berhasil mengumpulkan 1 poin dan terdampar di peringkat ketiga grup. Mereka mengalami kekalahan telak 0-3 dari Iran, kemudian kalah lagi 1-3 dari Uzbekistan, dan akhirnya ditahan imbang 0-0 oleh Yaman. Hasil-hasil buruk ini membuat timnas Indonesia U20 gagal melaju ke Piala Dunia U20 2025 karena tidak mampu menembus 4 besar. Kegagalan ini langsung memicu desakan di media sosial agar PSSI segera memecat Indra Syafri. Dengan banyak supporter yang menilai bahwa tidak ada perkembangan signifikan dari tim sejak dipegang oleh pelatih asal Sumatera Barat tersebut. Meskipun Indonesia sudah melakukan persiapan matang termasuk pemusatan latihan dalam kurung TC di luar negeri, hasil buruk ini membuat banyak pihak kecewa. Terkait dengan permintaan pemecatan Erick Thohir, salah satu orang penting di PSSI, dikabarkan akan segera mengambil keputusan mengenai masa depan Indra Syafri. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi apakah pelatih tersebut akan dipecat setelah hasil mengecewakan di Piala Asia U20. Sebelumnya, Sumarji, anggota Exco PSSI dan Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN, mengungkapkan bahwa PSSI akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Indra Syafri. Hasil ini akan jadi bahan evaluasi. Sama seperti yang terjadi saat Shin Tae-yong menangani U20, kami lakukan evaluasi bersama, ungkap Sumarji. Ia juga menegaskan bahwa PSSI menghormati kontrak Indra Syafri yang masih berlaku hingga 2027, tetapi semua keputusan terkait nasib pelatih harus melalui rapat Exco PSSI. Keputusan soal status pelatih harus melalui mekanisme yang ada, evaluasi dilakukan berdasarkan laporan dan pembicaraan bersama, tambah Sumarji. Keputusan besar kini tengah menanti dan supporter timnas Indonesia tentu berharap PSSI bisa mengambil langkah yang tepat demi kemajuan sepak bola tanah air.
Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia versus Australia. Ole Romenyi siap jadi mesin gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia diprediksi akan berlangsung sengit, dengan Ole Romenyi diperkirakan menjadi bintang yang mencetak gol penting. Siapakah pemain lainnya yang akan tampil menakjubkan di laga akbar ini? Simak prediksi line up yang mengejutkan. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Timnas Indonesia kembali mempersiapkan diri untuk dua laga krusial pada Maret 2025, yakni melawan Australia dan Bahrain. Menurut manajer tim, Sumarji, pelatih Patrick Kluivert akan memanggil 26 hingga 27 pemain untuk laga tersebut. Dengan beberapa nama yang diprediksi tetap masuk meski absen melawan Australia karena skorsing, seperti Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Kedua pemain ini diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menghadapi Australia tanpa kehadiran Ragnar dan Justin, pelatih Kluivert kemungkinan akan menerapkan formasi andalan timnas Indonesia sebelumnya 3-4-1-2. Formasi ini dipilih untuk meminimalisir waktu adaptasi pemain mengingat persiapan yang cukup singkat. Dalam formasi ini, posisi penjaga gawang akan diisi oleh Maarten Paes. Di lini belakang ada 3 bek sejajar yang terdiri dari Maes Hilgers, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Meski bukan pemain kidal, Rizky Ridho tetap dipercaya di posisi bek kiri, mengingat pengalaman serupa yang ia jalani di Persija Jakarta. Untuk posisi wingback, Kevin Dix akan mengisi sisi kanan, sedangkan Calvin Verdonk akan bertugas di sisi kiri. Di lini tengah, gelandang andalan seperti Tom Haye dan Ivar Jenner akan menjadi pengatur permainan utama. Sedangkan untuk posisi playmaker, Marcelino Ferdinand diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal mendukung duet lini depan yang digawangi oleh Rafael Struijk dan Ole Romenyi. Kehadiran Ole Romenyi sangat dinantikan para penggemar sepak bola Indonesia. Dengan rutin bermain bersama Oxford United di Liga 2 Inggris, Romenyi akan membawa kepercayaan diri tinggi untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan tangguh di level internasional. Bagi penggemar timnas Indonesia, laga-laga mendatang ini semakin dinanti-nantikan mengingat komposisi pemain yang semakin solid dan penuh potensi. Semoga timnas Indonesia bisa menunjukkan performa terbaiknya di ajang internasional. Menjadi bintang bersama Olivier Giroud, Adrien Wibowo dipuji pelatih LAFC setelah hampir cetak gol fantastis. Siapa yang menyangka seorang pemain keturunan Indonesia seperti Adrien Wibowo bisa mencuri perhatian pelatih LAFC. Setelah hampir mencetak gol spektakuler, Wibowo mendapat pujian tinggi. Simak perjalanan menakjubkan pemain muda ini di LAFC. Pemain keturunan Indonesia yang memperkuat Los Angeles FC dalam kurung LAFC, Adrien Wibowo mendapat pujian dari pelatih usai nyaris cetak gol. LAFC menjalani pertandingan persahabatan melawan Chicago Fire di Empire Polo Grounds, Indio, California, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. LAFC menang dengan skor 1-0 atas Chicago Fire. 1 gol kemenangan LAFC dicetak oleh Denis Bouanga melalui penalti pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-64.
Pelatih LAFC Steve Cherundolo menurunkan 11 pemain starter. Kiper timnas Prancis Hugo Lloris sebagai penjaga gawang. Lalu di bek ada Sergi Palencia, Edi Segura, Aaron Long, dan Ryan Hollingshead. Di tengah dihuni gelandang Timmy Tillman, Igor Jesus, dan Marc Delgado. 3 penyerang yang diturunkan ialah David Martinez, Denis Bouanga, dan striker timnas Prancis Olivier Giroud. 3 penyerang Martinez, Olivier, Giroud, dan Bouanga mendapatkan banyak peluang pada 30 menit awal. Adrian Wibowo masuk pada babak kedua. Pada menit-menit akhir pemain pengganti Ebobisse dan Adrian Wibowo nyaris mencetak gol, bolanya membentur tiang gawang. Pelatih LAFC Steve Cherundolo memberikan pujian kepada pemain dari tim muda LAFC yang bermain di babak kedua. Adrian Wibowo masih berusia 19 tahun yang musim sebelumnya bermain di MLS Next Pro (kasta ketiga). Di MLS Next Pro, Adrian Wibowo mencetak 11 gol dan membuat 11 assist. Pada musim 2025, ia masuk skuad senior LAFC. Tim kedua kami dengan pelatih kepala Junior Gonzalez dan pelatih akademi bekerja dengan sangat baik untuk memastikan para pemain saat mereka tampil, memahami model permainan kami dan memahami apa yang diharapkan dari mereka, kata Cherundolo tentang Adrian Wibowo. Dilansir dari laman LAFC, Adrian bermain dengan sangat baik. Ia mencetak gol saat melawan Phoenix Rising beberapa hari yang lalu dan hari ini juga hampir sama, ujarnya. MLS (Major League Soccer 2025) akan mulai pada 23 Februari 2025. LAFC akan melawan Minnesota pada laga perdana. Kita tunggu saja aksi-aksi Adrian Wibowo di liga yang dihuni Lionel Messi itu. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Patrick Kluivert terpesona dengan penampilan Elkan Bagot yang semakin bersinar di Liga Inggris. Begini pujian Kluivert. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot kini jadi perhatian dunia sepak bola, bahkan Patrick Kluivert pun terkesan dengan permainannya. Apa yang membuat Bagot begitu istimewa di Liga Inggris? Temukan pernyataan mengejutkan dari Kluivert. Elkan Bagot tampil solid dalam mengawal lini pertahanan Blackpool saat melawan Burton Albion dalam pertandingan lanjutan League One di Stadion Pirelli pada hari Sabtu (8 Februari 2025). Bek timnas Indonesia itu tampil selama 90 menit penuh dalam pertandingan yang berkesudahan dengan skor 1-1 itu. Performa Elkan Bagot cukup mencuri perhatian dalam pertandingan itu. Bermain di kandang Burton Albion Stadion Pirelli, tuan rumah membobol gawang Blackpool terlebih dahulu berkat aksi Romain Burrell pada menit ke-19. Namun Blackpool mampu menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Albion Morgan pada menit ketiga. Apabila performa Blackpool terus meningkat, hal ini tentu bagus untuk Elkan Bagot. Di balik hasil imbang ini, performa Bagot di lini belakang Blackpool juga cukup impresif dan menjadi sorotan. Duetnya bersama dengan Oliver Casey di jantung pertahanan juga cukup solid. Dalam pertandingan tersebut, Bagot mencatatkan 13 clearance dan memenangkan 11 dari 13 duel udara. Dari penampilannya yang solid membuat pemain timnas Indonesia itu diberi rating 7/6 oleh situs SofaScore. Ini menjadi sinyal positif yang dikirimkan Elkan Bagot kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert.
Bukan tanpa alasan Bagot bisa dilirik kembali masuk ke timnas Indonesia setelah sempat absen lama di bawah pelatih Shin Tae-yong. Pasalnya bek berusia 22 tahun itu mulai terlihat konsisten setelah harus istirahat panjang karena cedera. Bagot telah konsisten masuk dalam tim inti Blachpool. Laman Whoscored memberi nilai 8 kepada Elkan Bagot, menjadikannya urutan kedua pemain Blachpool yang mendapatkan nilai tertinggi setelah Aldi Morgan. Elkan Bagot sendiri bermain untuk Blachpool dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Di usianya yang masih muda, ia dianggap perlu untuk mendapatkan jam terbang yang banyak. Performa solid dari Elkan Bagot ini yang kemudian menjadi bahasan hangat di media sosial. Para penggemar timnas Indonesia banyak yang berharap ia bisa kembali mendapatkan panggilan untuk membela tim merah putih. Dengan postur tubuh yang tinggi, Elkan Bagot ideal untuk mengawal lini pertahanan timnas Indonesia, di mana ia bisa bekerja sama dengan Jay Edzes dan Mads Hilgers sebagai palang pintu terakhir skuad Garuda. Peluang Bagot untuk memperkuat tim nasional sendiri juga masih terbuka lebar. Apalagi Patrick Kluivert kini masih dalam proses menentukan siapa pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Konsistensi Elkan Bagot mendapat menit bermain membuat bek berpostur 196 cm itu kemungkinan mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Mengingat pelatih asal Belanda itu sudah memberi sinyal bahwa pemain-pemain yang tampil reguler di klubnya akan lebih besar mendapat kesempatan bermain di skuadnya. Kesempatan ini bisa menjadi momentum bagi Elkan Bagot untuk kembali menunjukkan kemampuannya di kancah internasional. Bukan tidak mungkin performanya yang semakin stabil juga membuka peluang bagi dirinya untuk kembali dipanggil membela timnas Indonesia di bawah arahan pelatih anyar Patrick Kluivert. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's pain. Bikin meleleh mendengar pernyataan Coach Indra Syafri, Timnas U20 Indonesia gagal total, Indra Syafri siap mundur, apa yang terjadi? Timnas U20 Indonesia baru saja mengalami kegagalan besar dalam kompetisi terbaru. Kejutan besar datang dari pelatih Indra Syafri yang mengungkapkan niatnya untuk mundur dari jabatan pelatih. Namun, apa yang sebenarnya menyebabkan hasil mengecewakan ini? Apakah faktor luar lapangan ikut berperan dalam kinerja buruk ini? Dalam video ini, kami akan mengungkapkan detail mengejutkan yang mungkin belum Anda ketahui. Mengapa pelatih yang sebelumnya begitu dihormati kini mempertimbangkan untuk mengundurkan diri? Temukan jawabannya di video ini. Pelatih Indra Syafri yang memimpin skuad Garuda Nusantara secara terbuka meminta maaf kepada publik Indonesia atas kegagalan tersebut. Indonesia hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan di babak grup dengan hasil kekalahan 0-3 dari Iran dan Uzbekistan serta imbang 0-0 melawan Yaman di pertandingan terakhir. Meskipun tak memenuhi ekspektasi, Indra Syafri yang telah memimpin tim ini sejak Desember 2023 tetap menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi.
Ia mengungkapkan permintaan maafnya atas kegagalannya untuk memenuhi target besar, yaitu lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang akan diadakan di Chili. Saya mewakili tim dan pribadi sebagai pelatih yang dipercaya. Meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena tidak bisa membawa tim ini lolos ke Piala Dunia U20. Ucap Indra dengan penuh rasa sesal setelah pertandingan melawan Yaman. Pelatih asal Sumatera Barat ini juga berterima kasih kepada PSSI yang telah mendukung segala program Timnas U20. Ia menambahkan bahwa kegagalan ini bukanlah hal yang mudah diterima, namun ia tetap menerima tanggung jawab penuh dan siap jika harus dievaluasi atau diganti. Sebagai pelatih, Indra Syafri menegaskan bahwa segala keputusan selanjutnya ada di tangan PSSI. Saya siap apapun resikonya, ini tugas negara. Saya akan bertanggung jawab atas kegagalan ini, ujar Indra yang dengan rendah hati menyatakan kesiapan untuk mundur jika itu yang diperlukan. Namun meskipun ada kekecewaan, perjuangan dan kerja keras Timnas U20 Indonesia patut dihargai. Penggemar sepak bola Indonesia tetap harus mendukung dan berharap bahwa perjalanan mereka akan menjadi lebih baik di masa depan. Perjalanan ini mungkin belum berakhir dengan Piala Dunia, namun semangat mereka tak boleh pudar.